ya, amandemen 1, amandemen 2, amandemen 3 itu notulensinya ada di situ. Jadi kenapa pasal ini muncul? Hanya ini. Ya. Semacam apa namanya? Risalah itu ya? Risalah. Risalah. Karena kalau saya simpan di rumah, saya khawatir terawat mati, jadi kasihkan yang ada jurusannya. Kenapa bukan radio? Radio nggak punya jurusan. Dulu yang di kampus 2 pernah juga Pak, dan kita satu forum itu yang di lantai. Oh itu ya 4. teman-teman komite. Ya, PPI. ya. Itu tentang darurat di wasada gitu. Nah, kebetulan sekarang tuh saya kuliah di UPI, ambil PKN lagi, S3. Jadi ini dalam rangka disertasi. Sebenarnya teman-teman sih sudah pada lulus, tinggal beberapa yang belum. Nah, kebetulan saya itu kan tertarik dengan penelitian tokoh. Ada beberapa sih penelitian tokoh. Nah, saya coba angkat Ki Bagus Hadikusumo. Jadi setelah diskusi dengan promotor, kalau promotor sebenarnya menyarankan dua tokoh, tapi saya ingin fokus di satu tokoh saja. Nah, apa yang mau dilihat dari Ki Bagus itu, kan Ki Bagus kalau dari kalau dikelompokkan dulu itu kan dikelompokkan sebagai kaum nasionalis Islam, religius. Dan kemudian di buku-buku PPKN ke sini itu kan selalu pada saat sidang PPKI, PPKI itu Ki Bagus dikesaninya itu sebagai orang yang bahasa lain kekeh gitu ya, bahwa harus syariat Islam. Padahal dalam risalah sidang, kemudian dalam sejarah berikutnya itu terungkap justru bukan terus-menerus ngotot begitu, tapi sebenarnya Ki Bagus sudah oke lah kalau itu mau diubah. Nah, kemudian Ki Bagus dalam sidang berikutnya ternyata mau diubah kembali. Yang dipertahankan itu kan konsistensi terhadap apa yang keputusan. Nah itu yang kita coba ingin angkat di disertasi saya itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kesalehan sosial. Jadi kan Pak Adnan waktu di pengajian PRM Bangun Jiwa Barat, waktu pengajian online saya ikuti itu, misalkan Ki Bagus itu di antara keluarga yang lain kan termasuk yang dia menekuni tasawuf, kemudian muncullah istilahnya zuhud itu. Nah zuhud itu kan katakanlah vertikal ya, tapi kita mau lihatnya yang kesalehan sosial. Sosialnya seperti apa, baik secara pribadi maupun dalam konteks ini Pak Abran, konteks beliau sebagai pimpinan di Syarikata. Nah itu, jadi saya meminta Pak Adnan itu pertama ya karena ada hubungan keluarga Pak Adnan ya. Nah, mungkin Pak Adnan bisa berbagi cerita tentang hubungan keluarga Pak Adnan dengan Ki Bagus itu. Nah, itu yang awal. Nanti berikutnya berkaitan dengan kiprah Ki Bagus, ya, keteladanan Ki Bagus sebenarnya ingin saya ungkap itu. Jadi gini, kalau keluarga Ki Bagus itu dari saya buka ininya dulu, bagiannya keluarga Ki Bagus ya, saya itu nggak apa hanya keluarga itu kan dari ini dulu Ki Lurah Hasim dulu. Jadi Ki Bagus itu adalah
Oh, alah. Rahman Hajam. Nah, ketemu. Ini pohon keluarga Ki Bagus. Jadi Ki Bagus ini yang bikin Hajrianto ini. Oh. 7 orang. Yang pertama itu Bu Siti Jazimah ya, itu aktivis Aisyah. Kemudian jadi bapaknya Ki Bagus namanya Haji Hasim, Haji Hasim atau dikenal dengan Ki Lurah Hasim. Hasim. Maka keluarga besar ini namanya Bani Hasim. Iya. Bani itu kan Bani keluarga besar. Corona. Nah, kemudian yang kedua, urutan kedua, kakaknya Ki Bagus namanya Muhammad Suja. Itu pendiri rumah sakit PKO dan rumah sakit yatim di Serangan itu. Tuh, tadinya nggak dipercaya, PKO itu apa? Kita nggak punya uang, nggak punya tenaga. Akhirnya karena itu tenaganya waktu itu pinjem atas orang-orang Belanda. Tapi setelah mandiri orang-orang Indonesia ada banyak, tidak yang Belanda sudah selesai. Kemudian yang ketiga Haji Fakhrudin, Pahlawan nasional. Haji Fakhrudin, pahlawan nasional. Kemudian Ki Bagus, kemudian ada Haji Yaini. Oh, cicitnya Muhammad Suja ini, Kiai Suja itu cicitnya itu namanya Profesor Mukti Fajar, Ketua Komisi Yudisial. Nah, kalau cucunya Haji Fakhrudin itu Profesor Nur Rahman Hajam. Nah, dan teman-teman itu ada Ki Hajam, ada Adnan Hajam, ada Irfan Hajam. Kemudian Ki Bagus ya, Ki Bagus itu punya anak banyak 7 ya, 13 dari 3 istri. 3 istri. Ini modelnya bukan poligami. Modelnya mati, bukan meninggal. Jadi, meninggal nikah lagi. Tidak. Kalau mau nyontoh itu nggak apa-apa. Kalau Pak Adnan dari istri kedua. Oh, istri kedua. Istri kedua itu punya anak 3. Jadi namanya Wasimah, bapak saya. Kemudian Jukri itu meninggal dunia ketika masih SMP, ketika perang. Oh iya, Tembak Belanda. yang Laskar Perang Sabil itu. APS. Ya. Angkatan Perang Sabil. Yang di Sono Sewu. Meninggal di Sono Sewu. PY ya. Ya, itu kan kesalahan. Ya, namanya Laskar, kayak pejuang Gaza itu tanpa taktik ya. Ya, jadi mereka bikin sendiri, kanon itu. Oh iya. Dari tiang telepon, bikin sendiri. Tiang telepon itu kalau kena panas kan lama-lama membesar. Kan? Jadi dia nekat nyerang, waktu itu nyerang istana. Itu luput, kenanya alun-alun. Tapi begitu karena melebar itu akhirnya dari alun-alun ke Taman Sari akhirnya kan ketahuan. Oh, ini berarti sumbernya itu dari barat sana. Sumbernya itu ketahuan. Oh, Sono Sewu. Kemudian diserbu. Meninggal di kebun-kebun. Berarti pamannya Pak Adnan gitu. Kemudian Ki Bagus punya adik Haji Yaini itu cucunya namanya Busro Muqaddas. Oh, Fahmi Muqaddas, Muhammad Muqaddas. Kemarin meninggal ya Pak? Nah itu adik Farhana. Kemudian punya adik lagi Siti Mundia, Ketua Aisyah zaman itu. Dan tokoh perempuan. Ya, tokoh perempuan yang ikut kongres. Salah satu pengusung inisiator kongres perempuan. Kemudian 2 Desember ya, Siti Bariat ini ketua Aisyah yang pertama kali.
Nah, pendidikan Haji Hasim itu kan menyerahkan kepada Muhammadiyah di Lurah Hasim karena percaya dengan dia. Kemudian masing-masing setelah dari situ belajar sendiri-sendiri. Kalau Ki Bagus itu ke Wonokromo, pesantren Wonokromo, memperdalam di sana, kemudian belajar bahasa Inggris dari orang Belanda, orang India juga, kemudian belajar bahasa Jawa itu kepada kita lupa tokoh Jawa itu. Tonggo Warsito. Nah, orang keraton gini, keraton. Jadi bahasanya lupa nanti ya. Nah, kemudian beliau sering menulis. Jadi rata-rata yang sering menulis itu Haji Fahrudin dan Ki Bagus. Dari keturunan Haji Hasim ini. Haji Fahrudin itu jadi wartawan karena sering menulis. Ya. Nah, Ki Bagus itu Para Muhammadiyah. sering menulis ya. Haji Fahrudin para Muhammadiyah kalau nggak ada. Nah, kemudian bagaimana masa kecil Ki Bagus ya? Ki Bagus ya seperti Anak kecil pada umumnya pada umumnya ya. Dulu sepak bola di Kauman, lingkungan Kauman. Ya, mendirikan grup sepak bola dulu namanya Leo. Itu disebut karena selalu menang. Nah, kemudian kemana-mana, maka melangkah kemana-mana. Nah, untuk pembiayaan gimana? Itu benar. Jadi Ki Bagus itu selain anak bola ini juga membentuk grup Tonil. Tonil itu grup sandiwara itu putri. Nah, jadi kalau sandiwara itu kan yang nonton bayar. Nah, dari situlah dibiayai. Buat sepak Grup bola. sepak bola itu kemana-mana. Nah, itu masa remaja beliau. Kemudian begitu sudah agak meningkat usianya, aktif di Muhammadiyah di majelis tabligh dulu dan ketuanya. Itu juga bergaul pernah suatu saat beliau pamit sama dia jalan saya nggak bisa berapa kok sakit itu lebih sakit di akhirat apa sakit di akhirnya tetap datang jadi kayak jabat jalan di cara memotivasi kemudian beliau pernah aktif di MIUMI ya, Majelis Islam Ulama. MIUMI itu kita bakalnya Masumi MIUMI. Di situ menjadi wakil ketua Dewan Penasihat apa? Di MIUMI. Kemudian di Masumi juga pernah Masumi ya. Nah, ketika perang itu beliau menjadi Dewan Penasihat itu tadi Laskar APS itu Angkatan Perang Sabil dan Angkatan Perang Sabil. Hizbullah itu campuran. Sama Hizbullah juga ya. Hizbullah itu pendiriannya di Suronatan. Hizbullah itu Masjid Taqwa itu Taqwa. Ya. Nah, ini di Masjid Besar. Tapi Ki Bagus nggak angkat senjata ya, hanya penasihat. Ya, karena usianya kan nggak mungkin lari-lari ya. Tapi beliau juga misalnya, ini ke Magelang, berangkat ke Magelang, beliau tapi nggak pegang. Yang pegang itu bapak saya sama adiknya yang meninggal. Kalau Pak Dijana, Pak Desa ya bapaknya rektor UM itu ngajar di Sumatera Barat di Padang, ngajar di sana di Benung zaman dulu itu. Benung karena beliau kan dulu Mu'alimin ya. Kalau Mu'alimin itu dulu kan harus Benung. ke daerah itu. Dia harus anak panah.
mana ini anak Muhammadiyah. Siap Jadi dibentuk harus anak-anak. praktek gitu, praktek dakwah gitu tidak mengajar lah. Nah yang lain-lain pun berdagang seperti yang dia ini dagang, anak cucunya juga banyak berdagang kecuali Busro dan teman-teman itu rada aja. Jadi ilmuwan Jadi ilmuwan, sama ulama. ulama-ulama. Ki Bagus juga berdagang. Pernah kalau selama ini kan yang dulu ya itu berdagang batik. Ya, kemudian jadi penulis, dicetak sendiri, Cetak jual sendiri. sendiri. Waktu itu belum ada Gramedia kan. Punya percetakan. Punya percetakan. Namanya waktu itu apa? Itu? Pustaka Hadi. Pustaka Hadi. Percetakannya melalui Pustaka Hadi itu dari nama dia. Kemudian Kemudian jadilah percetakan persatuan itu. Oh, itu cikal bakalnya Pustaka Hadi itu. Ya, itu akhirnya yang menjalankan Pak Dizarnawi, anaknya, bapaknya Rektor UM gitu. oh iya. Kalau Pak Jarnawi itu dari istri pertama. Pertama. Tapi Pak Dizarnawi dengan apa? Dengan bapak saya itu dekat karena ketika ibunya meninggal itu kan ragil ya. Anak sulungnya yang pertama Ya. itu masih kecil itu yang ngopeni yang merawat itu mbak saya yang kedua, istri kedua itu. Jadi hubungannya jadi dekat karena yang merawat sejak kecil sampai dewasa itu istri yang kedua. Oh, ditinggal masih kecil. Nah, kemudian itu tadi di Bagus itu selama ini kan itu dijadikan penasehat angkatan perang Sabil di sebelah ketika Jepang datang. Kemudian beliau sudah menjadi ketua PB Harus besar. Waktu itu Jepang mewajibkan seluruh masyarakat itu untuk Saigere. Kalau di Jawa Timur yang menolak itu Kiai Hasyim Asy'ari. Kalau yang di Jogja yang menolak kita bisa semua. Itu nggak pernah Kang Senan, nggak ada HP. Oh iya. Tapi idenya sama, ya. Inspirasinya kan sama. Ini menyekutukan Tuhan. Ya. Karena menyembah selain Allah. Ya. Itu yang dilakukan di awal-awal itu. Nah kemudian waktu itu Kiai Mas Mansur itu meninggal, maka Ki Bagus menggantikan Mas Mansur ya, menggantikan Mas Mansur dan BP Muhammadiyah waktu itu diminta untuk turut serta menyusun itu undang-undang dasar dan itu beliau apa? Nah kemudian yang agak aneh itu ini ada fotonya. Ki Bagus itu diajak oleh Bung Karno Jepang itu. ke Jepang. Nah padahal tokoh yang banyak, kenapa yang dipilih Ki Bagus? Ya. Itu ada sejarahnya juga. Sejarahnya ada ini fotonya bertiga. Jadi Ki Bagus, Bung Karno, Bung Hatta. Ya. Ya. Dan ini beritanya ada. Nah, ini belum ada narasi yang ada beritanya. 3 tokoh Jawa. Saya menemukan itu ada di artikel, Ya. foto-foto ini artikel di internet. Ya. Nah, yang menarik itu kan sampai ke Jepang pun Ki Bagus tetap bawa pakaian Jawa. Itu yang diberikan oleh Sri Sultan. Oh, pemberian Sri Waktu Sultan. itu pamit. Oh, pamit dulu. Tapi saya mau ke Jepang. Oh ya sudah kalau itu diberi kalian saja. Seperangkat tuh. Dibakas pakai kamu. Makanya beliau pakai, ya. Di sana dan orang Jepang seneng lihat itu karena belum pernah lihat loh.
pernah lihat. Waliaku ini pakaian tradisional Jawa, perang Jepang. Nah, di Jepang sendiri katanya apa diberi minuman sake dan kemudian Kan biasa kalau ada pertemuan Jamuan itu, itu. kalau jamuan dikasih itu yang tos gitu, tos. Nah ini enggak. dibuang. Nah, tahu orang Jepang, ditanya kenapa? Karena saya orang Islam nggak boleh haram. Malah dibawain satu set itu kan tempat minum sake itu. Ya sudah mengenakan dibawa ke Indonesia. Saya juga pernah waktu di Ceko gitu kasih miras. Kasih miras. Oh, tos itu. Saya taruh di bawah. Saya ditegur. Nggak boleh kamu. Harus. Nggak boleh minum. Nggak boleh kamu ini kan anu dari tuan rumah. Tuan rumah. Ini kan miras. Tapi nggak dikasih kenang-kenangan. Malah ditegur. Tapi kan Ki Bagus juga sama ditegur ya, ditanya maksudnya. Kita. Nah yang tadi yang menarik itu, kenapa kok akhirnya Ki Bagus yang diajak oleh Bung Karno? Ceritanya itu waktu itu Ki Bagus berangkat ke Jakarta melamar PPKI. Naik kereta. Nah waktu itu kan sedang rame-ramenya pemberontakan, ada DITI, ada komunis. Nah, nggak tahu siapa yang menembak, apakah DITI, apa komunis nggak tahu. Tiba-tiba kereta itu diserang. Nah kemudian yang lain itu tiarap. Ki Bagus tetap duduk aja gini. Karena pecinya ini kok terasa nggak ya? Dikalah pecinya. Kemudian ternyata berlubang, dipukulkan itu keluarannya, ini pelornya itu, selong-selongnya. Pelor bukan selong-selong kan? Yang kecil. Ini sama di sini, jadi pelornya kotak. Nah itu yang pertama. Begitu sampai di Jakarta, sampai di tempat ini, itu kalau nggak salah Desindes itu ketemu lah dengan Bung Karno, ada tokoh-tokoh. Waktu itu Bung Karno tanya, Kang Mas, kok dia manis sekali? Oh iya ini ya, dilihat. Ternyata tas kulitnya itu, ada tas kulit, kalau beliau tas kulit itu berlubang. Nah dibuka, kenapa dibuka itu ternyata ada minyak wangi, biasanya enggak minyak wangi kecil itu kayak panplu itu kalau zaman sekarang Pak pecah, Kena tembak di juga. situ ada pelornya. Itu baru ketahuan pas di hotel jadi di hotel. waktu itu kan tidak jadi pecinya berlubang. Nah barulah cerita ini Tadi diserang. Karena itu kan percaya mistik. Oh ini berarti Kiai Sakti. Ini punya kalau. Ya. Nah, waktu itu sempat tanya Bapak, apa amalan yang dipakai untuk itu? Kalau nggak ada amalan-amalan, itu kalau namanya manusia kalau belum saatnya dia nggak mati. Iya ya. Jawabannya gitu. Tapi Bung Karno percaya, ini orang Indonesia. Nah, waktu itu kan masih perang antara sekutu melawan Jepang. Bung Karno itu kan takut naik pesawat dicegat di jalan oleh sekutu, ditembaki, tembak. Nah, Jepang itu yang dipakai, maka diajak lagi supaya kalau ditembaki. Jadi pilihan. Ki Bagus itu masih hidup, dia juga hidup. Jadi pilihannya itu jatuh karena kepercayaan. Tapi kan memang Bung Karno juga sangat hormat ke Ki Bagus ya. Beliau itu sampai nggak berani ngomong sendiri Pak, tentang Ya makanya minta siapa Muhammad Hatta. Ya. Kemudian akhirnya luluhnya orang sama Aceh itu siapa itu? Ya, Hasan. Pak Aceh itu. ya Nah terakhir Pak Kasman. Pak Kasman. Tapi Bung Karno nggak pernah ngomong sendiri Pak. Nggak pernah.
ketika pidato yang disebut sampai 7 kali ya Ki Bagus. Nah, kembali lagi ke ini, kan Ki Bagus itu ya nama besar ya, nama ketika sudah dewasa. Nama kecilnya kan Raden Hidayat. Nah, perubahan nama itu dulu Pak Adnan tuh pernah sampaikan itu karena kedekatan beliau dengan keraton dan perguruan Taman Siswa. Nah, yang seberapa dekat sebenarnya Ki Bagus itu dengan keraton, dengan perguruan Taman Siswa itu? Dengan keraton, beliau itu dekat dong. Kalau ada perkembangan politik apa gitu, Ki Bagus itu dipanggil ke keraton. Waktu itu kan susah, nggak ada HP, nggak ada televisi, masih nggak ada. Paling radio gitu, radio. Nah, Karso Dalem, Sri Sultan yang ke-8 itu kalau ingin mendengar langsung perkembangan politik di Jakarta, Tanyanya Ki Bagus. undang narasumber yang utama, yang paling pertama yang ikut kejadian, bukan katanya enggak, langsung dipanggil lah, dipastikan terlibat di situ. Tuh kedekatannya itu. Bahkan sampai kalau pulang dibawain pakaian itu ya. Atau karena termasuk juga karena Ki Lurah Kasim itu masih dalam. Oh, masih itu ya. Iya, lurah itu kan Abdi dalam, ya. Jadi karena kedekatan itu. Kalau dengan Taman Siswa, Taman Siswa sering disuruh mengajar di Taman Siswa. Sama-sama waktu itu diajar di Wantoro kan agak senior sedikit ya. lebih senior Ki Hajar. Iya, berapa tahun itu. Tapi sama-sama tokoh di sana ya kan ikut menyusun. Iya, betul. Nah itu sering ketemu, makanya disuruh ngajar di Taman Siswa. Di Bagus itu. Dan ternyata Ki Hajar Madalan juga sering disuruh ngajar di Taman Siswa. Dulunya. Budi Utomo juga artinya Ki Hajar itu juga suruh ngajar di Budi Utomo. Di Budi Utomo ya. Beliau belajar organisasinya dari Budi Utomo. Yang mengubah nama itu Ki Bagus sendiri. Kalau saya dengar dari Bapak itu kata dari keraton. Malah dari keraton. Naik haji gitu kan biasanya juga. Dan Ketua PP Muhammadiyah sejak dulu sampai sekarang yang namanya Jawa itu hanya kita. Hanya Ki Bagus ya? Yang lain nama Arab. Nama Arab. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang itu yang namanya Jawa hanya kita. Hanya Ki Bagus ya. Iya betul. Hanya Ki Bagus. Nah, waktu di PP kan Ki Bagus itu mimpin PB dulu itu masa yang agak krusial karena masa pendudukan Jepang itu ya. Selain berani menentang dari tradisi Seigere, walaupun itu akhirnya kan tetap dipanggil ya, dipanggil. Nah, tapi kan kemudian Jepang itu bisa memahami gitu. Sebenarnya penjelasan Ki Bagus yang rasional atau seperti apalah sehingga Jepang akhirnya bisa nurut gitu untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah oke lah tidak perlu, tapi ke sekolah-sekolah yang lain itu tetap mewajibkan. Apa sebenarnya kemampuan apa ya yang dimiliki Ki Bagus sehingga bisa seperti itu? Kalau yang saya dengar dari Pak D saya itu kemampuan berdebat Ki Bagus itu luar biasa pada zamannya. Karena beliau sering baca, sering menulis, jadi ya kayak Rocky Gerung lah. Dia pinter debat karena bacanya luar biasa. Karena bacanya itu karena sering baca itu. Maka beliau kemampuan berdebatnya itu bagus ya. Nah, kalau yang Pak Adnan dulu sampaikan tentang beliau itu punya sikap zuhud. Nah, zuhudnya Ki Bagus itu
seperti apa gambarannya? Ya, jadi zuhud itu bukan tidak menjauhi keduniaan ya, tetapi menganggap bahwa kepemilikan dunia Hamba. Ya, ya. Jadi bagaimana orang itu tidak kemandil-mandil pada dirinya ya, tidak terikat oleh dunia, keterikatannya ke sana. Jadi kalau di dunia boleh kerja keras, ya, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan, arahnya ke sana. Zuhud itu. Ya. Tapi Ya. di bukunya siapa Pak Jarnawi ya pernah menyampaikan memang zuhud itu akhirnya menjadi pilihan hidup beliau. Ya, Tapi di antara keluarga kakaknya, adiknya memang Ki Bagus itu termasuk yang kalau bisnis ya tidak terlalu sukses dibanding yang lainnya. Apa seperti itu memang? ya karena itu. Terus akhirnya pilihannya itu. Iya, karena mindsetnya. Jadi bahwa dagang itu bukan kita itu keduniaan. Kalau dagang keduniaan kan menipu boleh. Kemudian mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Ya, Nah, kalau Yud enggak, mengambil keuntungan secukupnya secukupnya. dan berangkat. Hidupnya. Makanya gagal terus dagang. Nggak pernah. Karena nggak mikir untung. Iya. Contohnya itu kan kemudian genetik itu turun ke anak cucu. Contohnya Rektor UMY itu kalau lihat rumahnya di Kauman ya, itu rumahnya Pak Dejara, Pak Desa itu sejak dulu ya seperti itu di Kauman. Iya. Iya, lantainya lantai hijau gitu. Ya, sejak dulu gitu Nggak berubah. Rektor UMY ya, kemudian anaknya yang sulung masih hidup sekarang di Jakarta. Oh iya, aktif itu ya sama. Dia enggak ini keduniaan. Padahal Deputi Bank Indonesia BI Ukuran kita ya bisa gitu ya. Bisa banget. Ada cerita tentang remaja. Yang cerita itu istrinya. Jadi suatu saat dia menjadi kepala cabang Bank Indonesia Lampung. Waktu itu om saya di Malaysia, sedang tugas ke Malaysia. Tiba-tiba siang itu ada orang datang bawa uang desa itu apa namanya? Desa itu bahasa Indonesia. Desa itu ya ada makan tempatnya dari bambu itu. Iya. Orang bawa desa dimasukkan tas tersebut. Ini dari siapa? Oh ini yang saya urusan dari bank swasta di Lampung. Enggak, dia nyebut nama banknya, saya tidak nyebut nanti enggak. Oh iya, bank swasta. Itu sekarang masih hidup banknya itu. Nah, langsung pergi begitu dibuka isinya apa? Besek. Kenapa dimasukkan besek? Bukan nggak curiga kan? Kalau dimasukkan kardus itu pasti ditolak kan? Pasti ditolak. Tapi karena besek kan pikirnya Makanan. Berkat. Buka isinya. Nah akhirnya udah nunggu datang dari Malaysia begitu pulang. Ini mau titipan dari bank ini. Oh sih nggak tahu. Antasan nggak tahu. Dibuka aja. Lu nggak boleh tahu. Kembalikan. Dikembalikan ke siapa? Oh saya juga nggak ngerti orangnya. Iya, banknya itu. Banknya kembalikan. Kalau mau, udah. Iya. Tapi kan enggak. Itu tadi genetiknya itu genetiknya itu Zuhud itu tadi tidak menolak keduniaan, tapi keduniaan dalam apa? Ya. Kemudian di waktu jadi pengurus atau mungkin sebelum jadi pengurus pun Ki Bagus itu kan dikenal sangat keras gitu ya menegakkan aturan, terutama aturan agama, termasuk masalah pembatas antara laki-laki dan namanya hijab. Nah, hijab antara laki-laki dan perempuan juga termasuk beliau keras. Tabir itu. Tabir ya, tabir. Nah itu konsisten ya beliau
konsisten. aturan itu sekecil apapun aturannya Betul. harus tetap ditaati. Betul. Kalau mau diubah ya tunggu aturan itu berubah dulu. Ya. Dulu putusan majelis aja, pokoknya asal ada pertemuan yang melibatkan lagi perempuan Harus ada itu. Beliau Kecuali hadir, ada ternyata putusan tidak ada. dari majelis takjih. Oh itu boleh, Boleh. asalkan begini. Nah sekarang kan ada putusan baru yang anda boleh tidak pakai takbir, tapi duduknya sendiri-sendiri, laki perempuan nggak Laki boleh campur. perempuan. Nah, itu kalau di bagus masih hidup karena aturannya udah dirubah ya udah. Ya nggak apa-apa, Nggak ikuti apa-apa. aturan. Ya konsisten dengan aturan, Nah, terus ditegakkan gitu ya aturan. Terus ini yang menarik itu, saya nggak tahu apa ini benar ceritanya atau tidak. Ada di buku mereka yang dilupakan. Katanya Ki Bagus itu ketika akhirnya 7 kata itu dicoret waktu sidang PPKI, beliau pulang naik kereta ke Jogja, dan di kereta itu ya ada perasaan sambil menangis itu berkecamuk lah. Nah apa itu sampai gitu ke keluarga, bagaimana perasaan beliau, apa sih yang melatar belakanginya sehingga perasaan beliau tuh sampai mudah seperti itu. jadi begini, dia merasa bahwa tanggung jawab yang seharusnya ditanggung bersama-sama itu kan dibebankan ke beliau. Nah, ketika kemudian dia harus menyetujui seperti itu, nah itu apa ya? Dia merasa bersalah, guilty feeling, merasa bersalah. Kenapa tanggung jawab yang besar itu ya ditanyakan ke orang dulu, tapi langsung diteruskan sendiri. Tapi setelah itu apa ya, Sebelum meninggal sempat dia sebelum meninggal sempat itu menyampaikan ke Pak Janawi, Pak Dejan. Ya itu. menyampaikan kegundahan itu. Salah satu kaitannya dengan Muhammadiyah, yang kedua yaitu bagaimana negara ini mulai korup itu, misalnya mulai korup, ya mungkin korup yang dikorup bukan uang ya, tapi dalam bentuk yang lain, misalnya Bung Karno itu istrinya banyak, itu bentuk Itu korup jadi apa, kegundahan beliau juga ya sebelum meninggal. Terus Pak Kasman itu kan karena beliau Menyesal, yang melobi, menyesal, dan kemudian menyampaikan dalam beberapa kesempatan Dan di sidang memperjuangkan tahun 50. itu di sidang konstituante ya, nagih. Beliau nagih ke Bung Karno. Mungkin merasa apa ya, Dia yang paling bersalah. merasa bertanggung jawab karena sudah membujuk segala macam. Dia sangat bertanggung jawab karena apa, mempengaruhi kita. Dia yang tanggung jawab dia. Meminta Pak Kasman untuk membujuk Ki Dia Bagus. lebih merasa bersalah lagi dibanding kita. Iya, iya. Ya saya baca itu seperti itu, karena beberapa dalam berbagai kesempatan selalu nagih gitu. Kapan ini mau di Itu kan bukunya Ki Bagus yang ditulis Pak Dejan itu kan derita seorang pemimpin. ya Judulnya itu. Ya, ya. Jadi pemimpin itu harus menderita. Beda zaman sekarang itu pemimpin harus senang, bahagia. Kalau dulu nggak menderita. Ki Bagus tuh nulisnya apa, akhlak pemimpin ya, akhlak pemimpin. Ya. Itu disampaikan di ketika penyusunan ini pembukaan Pancasila, jadi pembukaan UUD, pidatonya itu disampaikan. Akhlak pemimpin berarti di sidang. Jadi lebih penting. Jadi menurut beliau itu oke lah, dasar-dasar negaranya. Yang lebih penting lagi adalah akhlak pemimpinnya itu. Dasar negaranya oke seperti ini atau apapun, tapi yang lebih penting lagi Akhlak akhlak pemimpin. Nah itu sepertinya apa ya, tidak banyak yang ngangkat kembali gitu gagasan-gagasan
dulu itu pidato itu nggak keluar kok di Risalah. nah, tapi kemudian tahun berapa? Tahun 90-an itu baru muncul karena ada protes ya dari keluarga. Dulu kan ada, mana teksnya dikasihkan yang asli ya ke sekretariat negara, habis itu baru dibuat. Sekarang kan Ki Bagus sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Nah, pandangan keluarga terhadap ya status Ki Bagus sebagai pahlawan itu seperti apa? Kalau Ki Bagus itu kan nggak mau dipuji-puji, nggak mau dikultuskan. Kenapa? Karena makanya fotonya itu jarang. Beliau itu jarang foto-foto. Jarang foto. Apalagi selfie itu nggak. Dulu nggak ada selfie. Jarang foto, Pak. Jarang sekali. Dicari makanya foto yang itu, yang kecil atau KTP itu foto sudah tua dia. Sudah tua sekali. Karena apa? Nah, itu pun kepepet karena Kepepet harus harus KTP. ada foto. Jadi dia nggak mau karena apa? Itu tadi nggak mau dikultuskan. Yang kedua, ketika mau meninggalkan dia pesan besok kalau saya meninggal, udahlah nggak usah di mau kicing, kalau di kicing di bikin tulisan. Apa ya? Cukup diberi tanda berupa batu. Itu seperti di Arab. Ya. Cuma tulisannya batu. Nah, nanti kalau ada orang kauman, tetangga-tetangga di kanan kiri yang tidak punya biaya untuk itu, udah dimakamkan di atas pemakaman saya nggak apa-apa. Ternyata benar ada tetangga yang meninggal karena miskin gitu. Akhirnya ditaruh di atas itu makamnya gitu. Jadi satu. Jadi satu. Tapi tanda makam Ki Bagus masih ada. Nah, itu yang apakah sekarang itu yang sekarang itu apa yang lain? Karena menurut Om saya bukan yang sekarang, bukan, ini bukan di sini, dulu di sana. Ini menurut beliau kayak makami lah. Menurut Om ya. Iya ya. Oh, ya. Di Karangasem ya? Di Kuncen. Di Kuncen. Ya mungkin bergeser. Batunya itu bergeser karena bentuknya kan memang batu bulat gitu. Nah itu mungkin bergeser orang. Nah karena bentuknya batu bulat. Apa itu harus dipindah. Tapi menurut orang-orang Jawa, orang yang percaya dengan ini itu Ki Bagus itu mokso. Udah nggak ada mokso. Mokso itu hilang jiwa badannya, semuanya hilang. Jadi nggak cuma jasadnya, tidak hanya rohnya, tapi jasadnya tidak. Jasadnya juga. Menurut orang-orang Jawa, Jawa. Bukan menurut keluarga ya. Enggak, kalau keluarga meyakini ya meninggal. Seperti menurut Rektor MY makamnya di situ. Tapi menurut saya itu makamnya ibu saya. Ibu saya yang ketiga, istri ketiga. Itu makam ibuku. Tapi yang benar yang mana enggak tahu. Karena saya kan masih kecil. Tuh. Tapi yang jelas makamnya di sana aja. Nah, di situ di Kuncen. Pokoknya misterius itu. Fotonya nggak banyak, makamnya nggak ada. Kalau saudara-saudaranya yang lain, kakak-kakaknya, adik-adiknya, siapa? Kakaknya Ki Bagus. Ya. Makamnya ada. Ada, jelas. Semuanya ada. Cuma Ki Bagus. Kecuali Ki Bagus. sampai ketemu, meninggal pun ketemu dua orang kejawen. Satu Kajari di Palu, Sultan kan? Di Palu. Kejawen itu. Dia Islam, lulusan UI tapi percaya gitu. Dia minta rekomendasi saya untuk masuk ke kedokteran UNY, ngobrol-ngobrol, simbah. Pak saya itu kan pendiri UI, saya bilang. Oh iya, Bang, gitu. Oh iya, tanya-tanya makamnya di mana? Makamnya hilang, Pak. Di Kuncen. Malah saya dia, ini mokso. Jadi itu moksa.
Wah, bisa sebadan-badan aja. Langsung dia ngajak saya jam 3 pagi loh. Ayo kita ke puncaknya. Kita, nggak mau saya, malam-malam jam 3 pagi ke puncak. Ke makam Ngapain? Besok aja kalau ini saya udah ngantuk, lu diajak ke sana Pak. Dia mau bersemedi, Pak. Mau semedi. Nah, kemudian ketemu lagi teman Katolik tapi kejawen. Katolik tapi kejawen. Jadi Umat lagi ya, Pak. kejawen itu aneh. Jadi kejawen itu bukan hanya Islam, Bukan kejawen itu tradisi. tradisi ya. Jadi kalau dia Katolik, kemasukan kejawennya yang kuat. Orang Islam kemasukan kejawennya yang kuat. Yang kuat. Iya. Nah itu seperti hanya makamnya ini sibak. Wah itu moksa, jadi ambil sama. Wah itu moksa Pak. Wah itu mah dibolehin, itu dicari-cari orang-orang yang percaya gitu, orang-orang itu. Malah dicari. Tidak, kan bilang makamnya hilang supaya nggak bisa ketemu saja, supaya nggak didatangi orang. Oh betul. Nah, betul. Kalau didatangi malah Sirik, Sirik, kan? jadi dosa. dosa. Selasa Kliwon. Beliau selalu pesan jangan dikultuskan macam-macam, malah jadi itu ya. Iya, betul. Nah, beda dengan Gus Dur. Pengennya Saya pernah ke rumah Gus Dur juga. Gus Solah itu datang ke sana. Wow, makamnya, rupanya di belakangnya itu makam. Kan ada tempat khusus untuk Doa. nah, di pinggir makam itu kan dipakai. Itu sudah banyak aqua itu. Wah, ini kasihan Gus. Itu tiap hari dijaga ya. Tiap hari. Tiap hari ada yang datang berdoa. Itu berdoa mendoakan atau berdoa minta sesuatu? Saya kalau saya lihat ya Minta doanya sesuatu. itu ya yang minta Karena ada apa itu? kafarat namanya, minta kafarat. Itu dianggap sebagai apa perantara dengan Tuhan. Minta ke sini nanti ini karena dia langsung dengan Tuhan. Melalui itu. Ini langsung dengan Tuhan. Jadi di Muhammadiyah nggak ada yang gitu ya. Nah, Nggak ada. itu yang diberantas oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Terus ini Pak Abnan, kan sering kalau dalam beberapa kesempatan itu yang kita baca ya Ki Bagus tuh di Persyarikatan, di PPKI gitu. Terus nah dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan keluarga, dengan apa saudara tetangga itu hubungannya seperti apa? Kalau itu saya jarang dapat cerita. Tapi kalau dengan tetangganya bagus. Bagus ya. Dengan keluarga juga bagus. Beliau itu selalu ingat tetangganya yang miskin-miskin. Jadi dikasih. Kalau ada apa beras lebih gitu dikasih ke tetangga. Tapi kalau yang lain-lain enggak, belum pernah. Jadi kalau misalkan yang tadi saya sampaikan bahwa Ki Bagus itu sebenarnya kalau kita telusuri lebih jauh, selain punya nasionalisme ya, karena memperjuangkan bahkan ketika akhirnya itu dicoret jadi kegundahan dan yang dipikirkan itu masalah bangsa gitu ya. Juga Ki Bagus punya apa tadi yang saya sampaikan, kesalehan sosial itu ya, artinya hubungan dengan sesama itu juga bagus ya, tidak ada persoalan-persoalan berarti gitu ya. Beliau itu kan mempraktekkan Lumina wa Duribat alaihim bilatwan nama itu ilah bi'abduminallahi wa Indonesia. Ayatnya begitu. Nah itu yang dipraktekkan. Ki Bagus setelah selesai jadi ketua PP, kan lama ya ketua PP itu 11 tahunan ya. Selesai itu kembali jadi anggota biasa di rumah. Oh sudah. Wah, minta lagi nggak mau ya Pak ceritanya. Di Pekalongan diminta lagi nggak Minta lagi nggak mau. Sudah tua. Sudah tadi yang muda-muda. Di rumah Belum bisa. karena ya sudah
sepuh, kadang nulis kadang enggak, kesehatannya kan semakin menurun, sakit paru-paru ya. Paru-paru ya. Kalau misalkan ini dari pihak keluarga, keteladanan apa sih sebenarnya yang bisa kita peroleh dan terus disampaikan kepada generasi berikutnya dari Ki Bagus ini? Ya, kalau yang kita teladani itu teguh dalam mengambil prinsip utama dalam agama. Yang kedua, sifat sosialnya itu tinggi. Kemudian yang ketiga, yaitu selalu memikirkan bagaimana mencari pemimpin yang baik. Itu yang selalu kita teladani. Kemudian yang keempat yaitu beliau memberi contoh bagaimana pola hidup sederhana. Pola hidup sederhana itu bukan berarti miskin Ya, punya harta banyak, nggak apa-apa, secukupnya ya. Hartanya banyak ya, tapi tidak bermewah-mewah. jadi genetik itu turun. Genetik ya. Maka beliau itu mencontohkan bagaimana hidup yang secukupnya itu. Beliau menyampaikan kalau mau mencari pemimpin itu gampang. Lihat saja dapurnya itu. Oh iya betul. Kalau dia ternyata di dapurnya isinya makanan-makanan yang mewah-mewah, mereka makan mewah sementara di sekelilingnya masih banyak orang yang kelaparan, tinggalkan aja. Tapi sekarang nggak gitu kan? Nah, Dilihat dulu gitu dapurnya itu. Sepertinya saya pernah loh, saya maju DPD pertama kali kayak itu kan PWM yang datang ke rumah, bukan saya yang datang ke PWM. PWM itu datang ke rumah. Pengurus jumlahnya setuju kan? Yang mimpin Pak Agung Danarto. Itu mereka itu datang pura-pura bertamu biasa. toilet, pengen lihat. Ternyata rumahnya sederhana di rumah lor PKU. Jadi mereka lihat Pak Untung dulu, Pak Untung ke belakang. Habis itu Pak Asman, habis itu Selanjutnya Pak Agung Danarto Ketuanya. habis itu Bambang Cipto. Jadi pengen lihat dapurnya itu gimana. Kalau saya biasa. berarti memang mengamalkan itu ya. Apa simbahnya nulis begini, cucunya. Apa? Saya teman-teman ini pada heran kok. Nah, itu anggota DPRD 5 tahun, DPD 10 tahun, sekarang 14 tahun. Mobilnya cuma apa? Sama dia. Kalau yang lain-lain itu udah apa? Ya karena itu genetiknya gitu. Genetiknya ya. Ya apa namanya? Mungkin ada nggak Pak? Saya tuh pengen lebih gitu, tapi kemudian ingat simbah gini, enggak? Atau memang ya sudah merasa Oh kalau itu kan kehidupan sehari-hari. Iya. Tinggal dipraktekkan aja. Ya itu sudah masuk ke sini sudah. artinya apa namanya? Jadi Saya seharian. pengen lebih gitu, enggak ya? Wah, kalau itu kan sudah mindset toh. Iya. Mindset itu sudah jadi. Kayak rektor UMY itu kan mindsetnya gitu. Ini udah. Taknya gitu semua ya Pak. Kebetulan Iya. taknya kok ya kebetulan gitu semua kamu. Misalnya, Saya tuh mau ketemu Pak Rektor juga, tapi belum sempat. Mau ketemu Pak Rektor, tapi belum sempat. Oh, Belum dijadwalkan boleh. nanti. Boleh, Mas. Oh dia kalau di kamu cuman celana pendekan gitu, keluar rumah pakai kaos oblong Teman saya itu kan yang sobek-sobek. dari Bandung itu sengaja ke Jogja, ke UMY, menghadiri seminar internasional. Terus acaranya tuh hari Sabtu apa hari Minggu gitu. Terus dia ketemu saya tadi di UMY yang buka acara Pak Rektor kan.
Tak kira bukan rektor. Datang pakai kaos polo katanya. Celana itu celana olahraga katanya. Tapi buka seminar internasional. Ini benar ini kata rektor UM-nya. Ya, yang mana? Namanya ini. Ya memang benar itu rektor UM-nya katanya. Gondrong ya. Ah itu kalau katanya kalau di Bandung nggak bisa kayak gitu. Kan rektor saya kalau di UPI kan nggak gitu, harus resmi kan, pakai jas. Dan saya selalu menyaksikan kan begitu ya. Iya. Pak Gunawan itu kan dalam beberapa kesempatan acara-acara resmi pun pakai kaos, pakai. Pernah dengar cerita nggak? Rektor UMY itu mau cari makan, naik motor, pinjam motornya karyawan, lewat pintu keluar itu kan, Ya. Nah ini ada karyawan baru kan, Pak nggak boleh lewat sini, ini untuk mobil. Saya mau lewat sini, nggak boleh Pak. Ini. Kamu siapa? Saya karyawan ini. Ada yang lari satpam. Itu Pak Rektor tuh. Oh iya. Jadi nggak ngerti karyawan itu kalau ini rektor. Pakai motor karyawan. Saya juga gitu. 2 kali mobil saya itu ditolak parkir. Jadi dibantu di Pemkab Bantul. Mobilnya Hafid Asrom itu kan Mercy, pakai emblem logo itu. Ya. Di belakang. Itu di dekat pintu masuk. Bu Ratu pakai apa? Di dekat pintu masuk. Saya Di belakangnya. Berarti nggak boleh parkir di sana. Lupa ini anggota. Anggota kepala. Ya ini anggota ini yang plat nomor yang pakai emblem. Jadi karena Avanza. Nggak boleh dia. Aduh. Bisa gitu ya. Iya. Nah itu mindset. Mindset. Di Gunung Kidul sama, nggak boleh parkir dia, Di tempat resmi. nggak boleh. Akhirnya begitu dia ini anggota yang pakai. Siapa Pak? Oh ya. Padahal ada yang bilang, saya dulu dianggap mahasiswa kalau di kantor BPD itu. Awalnya ya Pak, seperti Iya. Dianggap Jadi mahasiswa. udah 2 bulan jadi anggota. 2009 itu. 2009, 2 bulan masuk. Itu ada mahasiswa, masuk itu apa? Bus itu anggota. Itu anggota. Saya kan nggak pernah pakai emblem, pakai ransel. Kemana-mana pakai ransel. Nggak pernah pakai emblem, malu. Kalau yang mantep gitu, kemana-mana pakai emblem. Ya. Anggota. Lambang Pakai emblem itu fasilitas serba lancar gitu ya. Di pesawat itu pernah ada saya lihat DPR RI pakai emblem. Nggak pernah menunjukkan gitu lah. Malu. Berarti betul genetik Itu tadi loh Pak. sampai ke Tapi memang cucu. udah terkenal Mas Ibu Muhammad ya. Wah terakhir Pak Bagus nih paling DPR RI sama, saya nggak pernah pakai emblem. paling sederhana semua dari ya Pak gitu. Iya. Teman-teman itu kalau ke daerah mantep pakai emblem DPR di provinsi itu. Ya. Apa emblem Garuda Ya, cuman kita kalau anu ke masyarakat pakai emblem. Kalau pakai emblem itu malah masyarakat menjaga jarak. Ya, sungkan. Sungkan. Ya, itu masalah kan dipilih oleh rakyat, tapi kemudian setelah jadi rakyat tuh berjarak begitu kan, berjarak dengan Saya nggak wakil. pernah suatu saat di pesawat Lion batuk kan saya di belakang ini ada di tas Nah, saya duluan yang batuk duduk nggak memperhatikan. Nah, Mumtaz itu duduknya selisih 7 kursi lah. Ternyata di depannya ada Nabi Mumtaz Rais itu. Dia pakai baju itu saya pernah lihat orang ini gitu ya. Laki-laki rambutnya panjang pakai baju itu. Ternyata begitu dia berdiri dan sampai landing berdiri, saya berdiri, dia lihat saya, Pak Samran,
Oh, tuntas lagi tak kira sopo. Kalian siapa? Karo sopo? Karo Mas Hanafi. Apa? Duduknya di depan ini, di depan orang banyak kain. Anaknya Pak Amin satu ini aja. Tapi yang beda kan itu ya. Mumtazul yang itu yang menantunya Zulhas itu kan? Jelas dulu. Zulhas dulu ya. Ya itu sering mentang-mentang. Nah itu saya nggak suka. Saya aja nggak menunjukkan anggota. Biasa anggota DPR kan. Itu Pak. Saya nggak jadi nggak enak sendiri kan. Bukan dia yang nggak enak, saya. Iya, betul. Begitu turun ketemu di karena Sucipto waktu ya. Ketemu Mas Hanafinya. Saya lewat. Iya anu, itu konco kuki teman saya dulu kan meledak waktu ada. Oh yang dari Jawa Tengah itu juga. Dia ikut yang TNI AL itu kan, kompresi itu. Ya, kompresinya bukan. Dia periksa kesehatan dengan metode dekompresi kapal selam itu loh maksudnya itu pakai itu. Yang ketua PGRI Sudah loh, iya Pak Sule. Saya bilang nggak usah apa dan jauh saya akan meninggal. Yo kok ditubuh ya Mas yo. Itu Mumtaz. Kok ditubuh ya Mas? Ya seger. Kacau ini orang waktu. Oke, Pak Afnan, ini sudah maghrib. Ya. Sudah banyak informasi dari Pak Afnan. Ada yang lain? Beberapa itu sebenarnya saya lihat dari videonya Pak Afnan beberapa kali yang ada di YouTube, termasuk yang dari Dikdasmen itu Pak Afnan. Oh, iya. Waktu Pak Afnan nganterkan ke rumahnya Ki Bagus, ada yang vlog tentang Ki Bagus, itu juga saya pelajari, saya baca, saya bahkan minta abang itu satu waktu saya antar ke rumahnya Ki Bagus. Oh, ya, Biar saya waktu itu Pak Afnan pernah menunjukkan ini silsilah keturunannya. Nah, saya tuh pengen lihat foto itu tuh yang dekat di rumahnya kan. Iya. Pas di rumah itu. Kayaknya masih nyimpen menunjukkan kemana itu karena ini filenya banyak. Ya, udah nanti kalau nanti misalnya ada hal lain, saya diperkenankan kirim email atau boleh ya. Nah ini yang betul ini ya. bagus. Istri pertama Siti Fatimah, Siti Muhaya. Ini ada 5. Jarnawi di sini. Ragilnya gitu. Ini punya Ragil ini Harika namanya yang Ragil. Kemudian ini yang bapak saya. Mursila. Ini ada Wasimah Ibriji. Bapak saya Ibriji. Ini yang Siti Murdia. Syafal itu dokter, Basmal itu tentara. Harkin itu PNI dulu, Sanita itu di rumah. Natif itu yang Bank Indonesia itu. Dan terkenal dia ternyata kalau di Bank Indonesia itu. Menolak saya setiap ketemu orang Bank Indonesia, kamu kok pakai dulu semua siapa? Saya ponanya Hatif. Oh iya. Karena dulu pernah di HRD. Rekrut. Iya, HRD kemudian sering latih Bank Indonesia. Sebelum terakhir di Deputi Bank Syariah Bank Indonesia. Beliau yang anaknya langsung yang masih hidup itu. Hatip itu. Tapi dia nggak ngalami, jadi cuma diceritain juga. Karena ketika Ki Bagus meninggal dia masih bayi. Nah, yang mengasuh itu bapak saya. Yang langsung Hatip itu bapak saya. Jadi bapak saya dengan Hatip itu dekat, karena yang ngasuh itu bapak saya. Kalau yang ngasuh bapaknya Rektor MI itu simbah saya. Simbahnya. Iya. Yang ngasuh. Itu ada silsilahnya.
Istrinya 3 tapi beda-beda. Apa namanya? Cerai itu ya mati ya. Bukan poligami. Bukan poligami. Tapi deket ya Pak Arwan ya. 3 keluarga itu saling tadi ya saling ngasuh itu. Iya. Nah ini bintangnya itu ya. Ini bintang kehormatan Adi Putra, Adi Pradana. Ini Pak Harto. Oh ya, yang ada di buku itu ya. Kemudian dapat Di lagi Bagus Negarawan. Pak Harto lagi. Di Bagus Bapak Perancang Budi tahun ini. Yang terakhir Pak Nasional. Oh, nasional eranya Pak Jokowi ya. Karena SBY nggak mau tanda tangan waktu itu. Oh, sudah diajukan sejak ribut sama Pak Din Samsudin. Oh, Saya diajukan ketika waktu itu ketua PP-nya Pak Din. Pak Din ribut sama SBY. Kan beliau Siar konstitusi itu. SBY nggak mau tanda tangan. berarti diajukan sejak itu ya, sejak Pak SBY periode pertama nggak mau tanda tangan. Nah, kemudian itu Pak itu ribut sama Pak ini sekretarisnya sekneknya waktu itu Pak SBY Sudi Silalai di depan saya. Pak Sudi itu apa terkait Pak SBY? Ya ada lah. Wah, berantem di ribut ya. Pak AM Fatwa waktu itu DPD ya. Ketua ya, dia ketua panitia pengajuan. Oh, Nah, AM Baswedan ketua panitia pengajuannya Pak Fatwa, sekretarisnya saya. Kita kan sekretarisnya. Pak Arwan sama Pak Anies itu deket ya. Yang sama keluarga Pak Anies juga deket. Anies itu masih ingat dengan saya apa? Karena waktu itu kan menteri ya, menteri pendidikan. Jadi nggak pernah ketemu. Ketemu itu di UAD, pas seminar air Baswedan itu. Oh, Di lantai bawah itu. iya. Saya kan bekerjasama dengan UAD. Pengajuan pengusulan. Kerjasama dengan UAD. Ini, oh iya, sudah diadakan aja Pak. Saya datang, Anies datang. Ketemu di sana. Ketemu di situ. Pak Fatwa kepilih terus ya Pak. Padahal Pak Abnan sekretaris panitia pengajuan. Iya. Cuman kan saya nggak boleh nomor. Yang saya tawari Pak Fatwa. Pak Fatwa. Ketuanya. Saya nggak boleh nomor sekretaris. Kalau yang pasti bagus, usulan pertama mengajukan itu tuh dari keluarga atau dari luar? Nggak tahu mana. Oh, keluarga malah nggak tahu. Nggak tahu. Cuman diminta izin aja. Ini kalau kita ajukan pahlawan nasional gimana? Oh enggak, monggo, yang penting keluarga tidak pernah minta itu karena itu juga nggak pernah mau pahlawan. Ya prinsipnya itu. Jadi kita itu kalau dalam hal kayak gitu nggak boleh minta, tapi kalau diberi, ya gitu. Saya pun ketika maju DPRD dulu nggak pernah minta. Kalau lagi BWM disuruh maju DPRD Pak, provinsi. 2004 itu. Oh, kamu maju ya? Kenapa? Kok saya udah mapan di Kantor Dikti, saya kepala kantor. Udah, soalnya ini DPRD-nya gini-gini. Ini nanti kalau enggak, PAN itu cuma dapat sekian rupiah, sudah bismillah. Jadi Dari PAN ya? baru Setelah itu DPD saya suruh keluar. Kamu harus keluar dari partai Muhammadiyah itu milik semua partai. Saya keluar. Diajukan DPD untuk memperbaiki yang sebelumnya, karena sebelumnya itu kan ketua BWM Pak Ali Warsito. bukan orang politik Pak. Jadi dia tidak memberikan ke bawah, tidak, pokoknya mengecewakan lah. Akhirnya akademisi kan boleh? Pak Ali Warsito itu akademisi dulu ya Pak. dia pernah kepala sekolah, ketua BWM. Nah, jadi kita kalau politisi Pak, misalnya ngisi pengajian di mana dikasih amplop tolak, nggak boleh diterima itu. Kalau bisa malah ninggalin, ya. Itu diterima. Padahal isinya kan paling 25.000, diterima. Wah ini kacau. Nah saya diminta untuk memperbaiki ini. Kalau nggak persepsi publik terhadap BWM, hancur. Itu Pak Arwan yang menarik. Politisi kalau diundang harusnya tinggali. Kalau itu Pak Adnan praktekan. Iya, dipraktekan. Kalau sepengetahuan Pak Adnan yang lain
Gitu juga. Saya nggak tahu. Tapi nggak tahu, karena harusnya ninggali. ini enggak. Kenapa? Itu sebagai sedekah kita kepada Maksudnya masyarakat. Kalau yang lain saya nggak tahu karena nggak pernah cerita. Dan yang lain itu kan jarang diundang ke masjid-masjid, ke musola yang kami ya. Ya. Jarang. Politisi kan ngertinya kalau orang kita, politisi itu berarti Ya. di kampus, kalau enggak di kampung sana, tapi kalau di masjid itu kan hanya orang yang bisa ngisi pengajian. Ya. Kalau yang politisi umum itu kan nggak keluar ayatnya, kan nggak pernah diundang di masjid. Iya, Bahkan keluar ayat. keluar. Mesti keluar tuh. Oke, Pak Abdan, Itu ya. sementara cekap. Oke, Terima kasih sekali. Terima kasih Bapak. sama-sama. Gue malah dikirim foto Mbak Rani barang juga ngirim. Oke. Matur nuwun. Terima kasih banyak. Oke, assalamualaikum. Terima kasih ya. Amal